warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Mahrus Ali SSI, mahasiswa PPG Fikih BED 4 tahun 2025 di LP3 UINSA Surabaya dengan NIM 06280825448. Pada hari ini tanggal 31 Januari 2026 akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Rahmah kelas 5 putri dengan tema ibadah kurban. Demikian, terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, baik Pak Guru. Alhamdulillah. Sehat, sehat Pak Guru. Alhamdulillah. Baik, untuk memulai mata pelajaran dipersilakan kepada ketua kelas untuk memandu doa ke depan. Kita berdoa. Angkat kedua tangan, kepala ditundukkan, hatinya dikhusyukkan. Setelah kita membaca doa, mari kita absen dulu teman-teman kita. Bapak mulai dari Ani. 1, 2, 3. Mana-mana Mbak Ani, Di sini. Mana-mana Mbak Fitri. Di sini. Mana-mana Mbak Dina. Di sini. Mana-mana Mbak Sisi. Di sini. Mana-mana Mbak Rita. Di sini. Mana-mana Mbak Sera. Di sini. Mana-mana Mbak Seril. Di sini. Mana-mana Mbak Tia. Di sini. Mana-mana Mbak Nida. Ya, di sini. Mana-mana Mbak Najwa Habibah. Di sini. Mana-mana Mbak Najwa. Di sini. Mana-mana Mbak Reva. Di sini. Mana-mana Mbak Selin. Di sini. Mana-mana Mbak Nadia. Di sini. Mana-mana Mbak Maria. Di sini. Mana-mana Mbak Wanda. Alhamdulillah. Baik anak-anak, untuk membuktikan bahwa kita itu cinta pada tanah air dan sebagai rakyat NKRI, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan saya mohon kepada
Saudari Iza dipersilakan untuk memandu teman-teman. Dipersilakan. Dan untuk semua siswa silahkan berdiri. Menyanyi dimulai. Semuanya dipersilakan duduk kembali dan saudari Iza silakan kembali ke tempatnya. Untuk lebih semangat lagi dalam pembelajaran kita kali ini, mari kita regangkan otot dulu dan refreshkan dulu badan kita, dan mohon kepada saudari Ajwa ke depan untuk memandu peregangan ini. Silakan. Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk siku, tepuk bahu, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk bahu, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk bahu, bahu, tepuk siku, tepuk siku, tepuk bahu, tepuk tangan. Tepuk tangan semua. Silakan kembali ke tempat. Oke, sebelum kita menaikkan mata pelajaran, saya atau Bapak mau bertanya, adakah di antara kalian yang berpengalaman pernah melihat penyembelihan kurban? Saya Kak, Ya, Mbak Awal, silakan. Di mana? di dekat rumah saya di halaman masjid. Terus? Ada banyak orang Pak, karena sapinya ngamuk. Gitu ya. Ayo anak-anak perhatikan di depan, perhatikan Bapak ya. Halo, perhatikan. Jadi memang penyembelihan hewan kurban itu rata-rata dilakukan di halaman masjid. Kenapa? Karena setelah penyembelihan itu dagingnya dibagi-bagi. Halo. Baik, tujuan dari materi ibadah kurban kali ini adalah kalian mampu menjelaskan pengertian kurban dan hukum pelaksananya secara sederhana. Juga kalian
mampu membedakan jenis-jenis hewan yang sah digunakan untuk berkurban. Juga kalian mampu menceritakan kembali secara singkat asal usul pensyariatan kurban. Baik anak-anak, untuk lebih sebelum kita lebih dalam lagi memasuki materi kita pada pagi hari ini, Bapak punya sedikit cuplikan atau sebuah video yang perlu kiranya kalian itu tonton dan perhatikan. Nanti setelah juga perlu diketahui, setelah habis videonya Bapak akan nanya sedikit tentang kesimpulan dari berbagai kelompok yang ada. Nabi Ibrahim mempunyai 2 istri. Istri pertama bernama Sarah dan istri kedua bernama Hajar. Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Ishak, dan Hajar melahirkan anak laki-laki juga yang bernama Ismail. Sarah merasa kurang senang hidup bersama Hajar. Berkali-kali ia meminta kepada suaminya agar Hajar dan anaknya dipindahkan ke tempat lain. Akan tetapi, Nabi Ibrahim tidak segera menurutinya. Barulah setelah menerima perintah dari Allah, Nabi Ibrahim mengajak Hajar dan Ismail pindah ke Mekah. Dari cuplikan video sejarah tentang ibadah kurban yang Bapak tampilkan barusan, adakah dari kalian yang bisa, mungkin ada sesuatu yang dapat kalian tangkap? Saya Kak. Ya baik. Dari kelompok mana? Kelompok mana? Kelompok 1. Baik, silakan. Ternyata padang Arafah adalah tempat bertemunya Nabi Ibrahim dengan istrinya Kak Siti Hajar. Ya, ada lagi? Saya Kak dari kelompok 2. Ya, silakan. Lalu mereka bertiga istirahat di sana. Lalu dalam tidurnya Ibrahim bermimpi dan mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia disuruh menyembelih Ismail untuk dijadikan kurban. Mimpi Ibrahim itu sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Betul. Ya. Jadi awal mula ibadah kurban itu ditetapkan, yaitu sesuai dengan sejarah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Baik, sekarang kita masuk pada media pembelajaran agar kalian dapat lebih memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, kali ini kita akan mempelajari, memahami dan menelaah perihal kurban. Dalam bab ini kita akan mengupas tuntas tentang 1. Sejarah ibadah kurban. 2. Pengertian ibadah kurban. 3. Hukum ibadah kurban. 4. Ketentuan ibadah kurban. 5. Tata cara menyembelih hewan kurban. 6. Pembagian daging kurban. Dan 7. Hikmah ibadah kurban. Kurban dalam sejarah Islam dimulai pada masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mulanya Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan untuk menyembelih putranya bernama Ismail alaihissalam. Pada mimpi pertama Nabi Ibrahim, tidak percaya itu bisikan setan bukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi Ibrahim yakin kalau mimpinya merupakan wahyu Allah adalah mimpi yang ketiga. Akhirnya mimpi itu oleh Nabi Ibrahim dilaksanakan. Ketika Nabi Ismail berusia 7 tahun. Ada pula yang berpendapat 13 tahun. Tepat pada tanggal 10 Dzulhijjah Ismail disembelih. Namun karena ketaatan dan ketakwaan Nabi Ibrahim dan putranya Ismail, maka Allah memberi rahmat dan kasih sayangnya kepada beliau berdua. Ketika penyembelihan dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim dengan izin Allah, Ismail diganti oleh Allah dengan seekor domba.
Sebagian pendapat para ulama, perintah kurban dimulai pada Nabi Adam alaihissalam. Pada dasarnya ibadah kurban telah dilakukan ketika manusia pertama yaitu Nabi Adam hadir di dunia ini. Namun sejarah kurban yang ada pada Nabi Adam ini tidak dapat dijadikan dasar disyariatkannya kurban. Pengertian ibadah kurban. Pengertian kurban ada dua sisi, yaitu sisi bahasa dan sisi istilah. Menurut bahasa, kurban berasal dari bahasa Arab Qoroba yang kurbanan, yang artinya dekat, mendekatkan, menghampiri. Sedangkan menurut istilah, kurban adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menyembelih binatang kurban dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenis dan syarat hewan kurban. 1. Hewan yang boleh digunakan untuk berkurban adalah unta, kerbau, sapi, domba atau kambing. 2. Dalam berkurban hewan jantan atau betina diperbolehkan. Menurut pendapat ulama, lebih baik jantan. 3. Apabila domba atau biri-biri berumur 1 tahun, masuk 2 tahun, atau sudah berganti giginya, musina atau powel, disebut dengan danun. Apabila kambing berumur 2 tahun, masuk 3 tahun, atau sudah berganti giginya, musina atau powel, yang disebut dengan maksun. Apabila kerbau atau sapi berumur 2 tahun, lebih masuk 3 tahun, yang disebut dengan bakorun atau jamasun. Dan untuk unta berumur 5 tahun dan lebih masuk tahun ke-6, yang disebut iblil. 4. Hewan yang digunakan kurban harus sehat, tubuhnya tidak kurus dan tidak cacat atau cedera, pincang, terpotong telinganya atau ekornya, dan tidak buta. 5. Jika seekor kambing atau domba maka untuk kurban 1 orang, dan jika seekor unta, kerbau atau sapi maka untuk kurban 7 orang. Waktu penyembelihan kurban. 1. Awal waktu penyembelihan kurban adalah setelah sholat Idul Adha. 2. Akhir waktu penyembelihan adalah pada akhir hari tasyrik. 3. Menurut Imam Syafi'i, akhir waktu penyembelihan adalah sebelum matahari terbenam pada tanggal 13 Zulhijjah. Ada 7 tata cara dan ada penyembelih hewan kurban. 1. Pastikan bahwa alat penyembelih harus benar-benar tajam. 2. Hewan yang akan disembelih dibaringkan ke sebelah rusuk yang kiri nempel tanah dengan posisi mukanya menghadap ke arah kiblat. 3. Penyembelih, kaki kiri diletakkan sebelah atas leher hewan. Lalu menyembelihlah dengan membaca doa. 4. Orang yang menyaksikan membaca takbir. 5. Kemudian penyembelih membaca doa kabul. 6. Membaca doa Nabi Muhammad. 7. Hewan disembelih dengan 1 kali potongan atau penyembelihan. Pembagian daging kurban. Dalam pembagian daging kurban ada 2 kategori. Pertama, jika melaksanakan kurban karena nazar, maka pembagiannya seluruh daging wajib disedekahkan semua, dan haram atas orang yang berkurban memakan daging tersebut. Jika terlanjur dimakan, maka wajib mengganti sejumlah daging yang dimakan itu, tetapi tidak wajib menyembelih kurban lain. Kedua, apabila melaksanakan kurban karena kesunahan, maka pembagian dagingnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Sepertiga dari daging kurban untuk yang berkurban dan keluarga. 2. Sepertiga dari daging kurban dibagi pada fakir miskin. 3. Sepertiga dari daging disimpan untuk orang yang membutuhkan. Pembahasan terakhir adalah hikmah berkurban. Adapun hikmah-hikmah melakukan ibadah kurban adalah sebagai berikut. 1. Menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. 2. Mendidik jiwa ke arah takwa. 3. Mendidik jiwa ke arah mendekatkan diri kepada Allah. 4. Mewujudkan sifat murah hati. 5. Mewujudkan sifat kepedulian sosial. 6. Menghapus dosa. 7. Memperoleh kendaraan untuk meniti titian siratal mustaqim. Demikianlah pembahasan tentang kurban kali ini. Matur sakalangkong. Setelah kalian semua menonton media pembelajaran untuk materi ibadah kurban hari ini, Bapak memberikan kesempatan untuk kalian untuk berdiskusi dengan teman-temannya.
dengan apa? Dengan kelompoknya masing-masing. Nanti setelah diskusi kalian selesai, Bapak akan mempersilahkan kelompok masing-masing ini untuk dijelaskan ke depan. Sudah diskusinya? Sudah. Baik, kalau sudah dipersilahkan ya dari kelompok masing-masing untuk menjelaskan atau memaparkan hasil diskusi kalian. Dipersilakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mau menjelaskan diskusi dari kami. Hukum berkurban adalah sunnah muakkad dan bisa wajib, hukum wajib jika dijadikan nazar. Adapun ketentuan jenis hewan kurban adalah sebagaimana yang disepakati ulama, yaitu lebih baik jantan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 untuk membaca diskusi kami. Sedangkan pembagian daging kurban yaitu sepertiga untuk keluarga, sepertiga lagi untuk fakir miskin, dan sepertiga lagi untuk yang membutuhkan. Hikmah melakukan ibadah kurban diantaranya adalah menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Baik, kali ini Bapak akan membuat kalian suatu proyek ya, dan Bapak akan berikan alat-alatnya. Sudah kebagian semua? Baik, Bapak akan menjelaskan tugas-tugas kalian. Kelompok 2 ini ya, ini diwarnai dulu, digunting lalu ditempel. Kelompok 1 ini nanti menempel dan menggunting hasil mewarnai dari kelompok lain. Kelompok 3 dengan gambar ini kalian itu warnai ya bersama-sama ya. Juga kelompok 4 gambar itu dikasih warna atau diwarnai. Paham semua? Sebelum kita memulai proyek ini, marilah kita baca basmalah dulu. Anak-anak, hai. Hai. Halo. Baik, untuk kali ini kita atau kalian saya tugaskan untuk mempraktekkan bagaimana cara menyembelih hewan kurban ya. Baik anak-anak, tata cara menyembelih hewan kurban yang benar menurut syariat Islam. Ketika hewan kurban dihadapkan ke Ka'bah, ke kiblat, maka kita dianjurkan membaca doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.
Dan ketika hendak mau disembelih, bagi yang menyembelih hewan kurban membaca basmalah dan takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Dan bagi yang memperhatikan penyembelihan hewan kurban itu sama-sama membaca Takbir. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Baik, terima kasih anak-anak. Kalian sudah melakukan tata cara menyembelih hewan kurban yang benar. Untuk selanjutnya, Bapak akan memberikan latihan kepada kalian untuk dikerjakan secara kelompok. Halo? Halo? Baik, karena pembelajaran untuk hari ini kita sudah selesai. Namun Bapak punya pertanyaan ke kalian, apakah dalam pembelajaran pagi hari ini kalian merasa senang apa tidak? Senang apa tidak? Alhamdulillah. Baik, karena kalian merasa senang dengan pembelajaran hari ini, Bapak sedikit mau menyimpulkan materi kurban, materi ibadah kurban untuk hari ini. Kurban adalah ibadah yang dilakukan umat Islam dengan cara menyembelih hewan ternak pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kurban juga adalah salah satu bentuk meneladani kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, juga meneladani kesunahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hewan yang disunahkan untuk dijadikan kurban adalah domba, kambing, sapi, dan unta. Umur hewan yang disunahkan dalam syariat Islam. Dan pembagian hewan kurban itu dibagikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Salah satu hikmah ibadah kurban ini adalah belajar keikhlasan, memperdulikan kepedulian sosial dan rasa syukur kita kepada Allah. Ya, dan juga mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ya, silakan kepada ketua kelasnya. Baik, demikianlah pembelajaran fikih hari ini dengan tema ibadah kurban.
Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapat hari ini dalam pembelajaran hari ini mudah-mudahan barokah, manfaat fid dunya wal akhirah dari Bapak. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.